Es. Ranting pohon yang dibawa Jian Chen sebagai penerangan tidak berguna ketika semakin lama ia melangkah ke dalam gua tersebut. Udara di dalam jauh lebih dingin dan setahunya suhu dingin seperti ini biasanya terjadi di dataran es yang pernah Jian Chen kunjungi di kehidupan sebelumnya. Merasa api di ranting tak lama lagi akan padam, Jian Chen terpaksa menggunakan kemampuan elemennya, yaitu elemen cahaya. Sudah 2 tahun lebih semenjak Jian Chen mengulang kehidupannya dan selama itu juga ia tak menggunakan kekuatan elemen cahayanya. Bisa dibilang ini pertama kali Jian Chen menggunakannya di kehidupan kedua ini. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam pada telapak tangannya lalu mengubahnya menjadi sebuah energi. Energi itu terkumpul di tangan Jian Chen dan secara perlahan ada bulatan cahaya yang tercipta lalu terkumpul di telapak tangannya. Bulatan-bulatan tak lama berubah menjadi bola cahaya yang lebih besar. Jian Chen menciptakan bola cahaya di tangannya dan bola itu cukup menyinari sekitarnya. Bukan hanya satu tapi menciptakan 3 bola cahaya lainnya yang mengambang di sekitar tubuhnya. Bola cahaya itu berwarna keemasan seperti sebuah matahari kecil. Setengah kilometer berlalu memasuki gua, dugaan Jian Chen ternyata benar bahwa suhu dingin ini diakibatkan karena adanya hembusan es. Jawaban itu semakin terbukti ketika melihat stalaktit dan stalagmit yang terbentuk dari es. Gua ini bukan gua sembarangan. Kenapa ada gua es di tengah hutan sunyi seperti ini? Tenaga dalam yang dialirkan Jian Chen pada seluruh tubuhnya jadi tidak berguna karena suhunya sekarang sudah di bawah 0 derajat. Jian Chen menciptakan lebih banyak bola cahaya untuk menghangatkan tubuhnya, untungnya hal ini bekerja lebih efektif. Dengan suhu dingin yang ekstrim seperti ini Jian Chen yakin tidak ada pendekar yang mampu ke gua ini bahkan mereka yang sudah di ranah tinggi sekalipun. Jika bukan karena elemen cahayanya Jian Chen juga tidak akan kuat dan mungkin ia akan mati kedinginan. Jian Chen akhirnya tiba di ujung gua tersebut, matanya sedikit melebar karena di hadapannya ia bertemu dengan sebuah gerbang besar yang semuanya terbuat dari es. Keberadaan gerbang es ini menunjukkan ada orang yang pernah membuatnya sekaligus ada ruangan di dalam gerbang es itu. Jian Chen mendorong gerbang tersebut dengan tenaganya namun hasilnya gagal karena gerbang itu seperti menyatu akibat pembekuan. Jian Chen kemudian mengalirkan tenaga dalam pada kepalan tangannya, berniat menghancurkan gerbang tersebut. Kepalan tangan Jian Chen saat diayunkan menggunakan elemen cahaya juga, sehingga tinjunya terlihat berwarna keemasan. Ketika tinju cahaya Jian Chen mengenai kerasnya gerbang seketika timbul daya ledak yang hebat. Tinju cahaya Jian Chen memang dapat menimbulkan ledakan jika terkena serangannya namun ledakan itu tidak berbahaya baginya. Jian Chen berpikir dengan serangan seperti itu sudah cukup membuat gerbangnya berlubang atau setidaknya rusak namun kenyataan itu terasa jauh melihat gerbang es yang ternyata baik-baik saja. Gerbang es hanya menciptakan retakan kecil akibat pukulan Jian Chen. Jian Chen menyipitkan matanya, setidaknya jika kekuatan tinjunya tidak berpengaruh, daya ledak dari pukulan cahaya cukup membuat esnya sedikit meleleh. Jian Chen kali ini mengalirkan tenaga dalamnya lebih banyak dan memberikan pukulan bertubi-tubi pada gerbang es itu. Pukulan cahaya Jian Chen jauh lebih kuat dan daya ledaknya lebih keras dari sebelumnya sehingga gua itu jadi bergetar karena dentuman yang dihasilkan. Setelah melepaskan pukulan hampir 20 kali, gerbang es masih terlihat kokoh dan yang berbeda cuma ada retakan kecil darinya. Ternyata tinju beruntun Jian Chen hanya berdampak kecil pada gerbang tersebut. Jian Chen tidak melanjutkan serangan selanjutnya setelah merasakan bagaimana kerasnya gerbang tersebut. Ia yakin dengan seluruh kemampuannya sekalipun ia masih tidak dapat merusak gerbang es itu. Menurut Jian Chen gerbang es ini sudah ada semenjak 500 tahun yang lalu dan hal inilah yang membuat es itu begitu sangat keras. Kemampuanku sekarang terlalu kecil jika dibandingkan kehidupanku yang lalu. Mungkin aku yang dulu bisa menghancurkan es ini dengan mudah.
Perkiraan Jian Chen ia bisa menghancurkan gerbang es ini ketika sudah di ranah alam Dewa Cahaya Emas, mungkin saat itu ia bisa melihat apa isi dari gerbang es ini. Setidaknya ia sudah menemukan sesuatu dari hutan sunyi tersebut, tinggal ia memperkuat dirinya lalu kembali nanti. Jian Chen balik lagi ke mulut gua sebelumnya, ia menemukan hujan sudah reda dengan langit yang cerah. Jian Chen kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menemui faksinya berada. Di tengah-tengah bukit saat dimana Jian Chen tengah mencari faksi dua pedang, kelompok bertopeng telah berkumpul kembali di perkemahannya dan kali ini jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kelompok bertopeng yang bertemu Jian Chen sebelumnya tidak dalam kondisi yang baik saat kembali, beberapa dari mereka ada yang terluka dan bahkan sampai pingsan. Pemimpin bertopeng sebelumnya bahkan lebih parah dari bawahannya, hal ini disebabkan karena pemimpin bertopeng telah gagal menjalankan misinya sehingga ia diberi hukuman oleh pemimpin aslinya yaitu Liu Zhan. Seperti perkataan Yun Mei sebelumnya kelompok bertopeng itu adalah faksi naga emas yang menyamar. Liu Zhan adalah pemimpin faksi naga emas sementara di kompetisi ini, dan dia juga merupakan dalang dari aksi kelompok bertopeng itu. Sebagai hasil dari kegagalan tersebut Liu Zhan memberikan hukuman keras sebagai hadiah kegagalan misi mereka yang seharusnya membunuh pemimpin faksi Bunga Malam. Dasar tidak berguna, bukankah aku telah mengirim banyak pasukan untuk misi ini lalu kenapa kalian malah gagal? Liu Zhan merapatkan giginya, membuat bawahan itu semakin menunduk dan ketakutan. Kenapa tidak menjawab? Hah? Tidak bisa mendengar. Jika kalian masih berdiam diri seperti ini aku tidak segan-segan memotong telinga kalian satu persatu. Mereka yang berlutut semakin gemetar sampai salah satu mereka akhirnya membuka suara. Kak Ketua, kami memang telah berhasil meracuni anggota faksi Bunga Malam dan menyudutkan pemimpinnya. Namun ketika kami hendak membunuhnya ada seorang pemuda yang muncul. Orang itu menjawabnya terbata-bata tetapi tetap menjelaskannya sampai akhir. Liu Zhan mendengar itu mengerutkan alisnya karena ternyata pasukannya dikalahkan oleh satu orang. Dia mempunyai keahlian yang tinggi dalam ilmu tendangan, menangkap anak panah serta melemparkannya balik dengan tepat sasaran. Liu Zhan mengelus dagunya, ia tidak menyangka ada murid akademi yang memiliki keahlian tinggi seperti ini. Setahunya Anda itu Liu Yanyi, murid nomor 1 akademi sekalipun tak bisa melakukan hal demikian. Yang mengejutkan dari semua serangannya adalah dia bisa menghalau teknik elemen api kami semua dalam satu ayunan pedang. Kami juga cukup yakin kalau teknik itu adalah teknik pedang klan Niu. Klan Niu mengangguk pelan. Meski sebenarnya ia tidak terlalu yakin dengan hal itu namun saat ini melebih-lebihkan cerita adalah jalan agar dirinya tidak dihukum oleh Liu Zhan. Liu Zhan sendiri terdiam cukup lama memikirkannya, semua murid akademi tahu bahwa hanya Niu Meili seorang yang berasal dari klan Niu di akademi. Jika pemuda itu benar-benar bisa menggunakan teknik pedang rembulan dan bukan berasal dari klan Niu maka ada kemungkinan tekniknya telah dipelajari oleh orang luar. Meski begitu tetap saja terasa aneh karena kalaupun ia mempelajari teknik pedang rembulan, mempraktekkan serta memahaminya adalah hal yang sulit. Di kompetisi ini semua yang ada di dalam hutan sunyi adalah murid akademi, tidak ada orang luar yang bisa masuk saat kompetisi berlangsung. Sedangkan rata-rata orang yang belajar di Akademi Qiansan paling tua sampai berumur 20 tahunan, bila pemuda itu bisa melakukan teknik pedang rembulan di usia belasan itu adalah sesuatu yang mustahil. Masalahnya semua orang tahu bahwa teknik pedang rembulan adalah teknik pedang yang sulit dipelajari, orang-orang dari klan Niu saja yang belajar dari kecil belum tentu menguasainya di usia belasan. Andai berita ini benar pun tak mungkin ia tidak terkenal, pasti dia berasal dari 10 murid akademi yang menyamar, batin Liu Zhan dalam hati. Jika Liu Zhan berkenan ia ingin bertemu pemuda itu atau setidaknya bertarung dengannya,
Ia tentu agak kesal karena gara-gara pemuda ini boleh jadi nama faksi Naga Emas akan tercemar. Setelah kompetisi ini selesai, Liu Zhan akan menekan faksi Bunga Malam agar menutup mulut tentang sikap faksinya. Kalau mereka tidak menurut, Liu Zhan tidak segan-segan untuk menghancurkan faksi tersebut atau cara yang paling buruk membunuh sebagian dari mereka. Faksi Naga Emas memiliki dukungan serta relasi dengan faksi besar lainnya. Menyingkirkan faksi seperti Bunga Malam bukanlah hal yang sulit. Liu Zhan menoleh pada bawahannya yang masih bertekuk lutut. Kemarahannya sedikit mereda setelah mendengar penjelasan kegagalan misi tersebut. Lupakan saja, hal ini biar aku yang urus. Yang terpenting sekarang adalah memenangkan kompetisi ini terlebih dahulu. Liu Zhan memberitahukan pada anggotanya bahwa faksi Naga Emas sudah mendapatkan 1000 poin lebih dan hal itu cukup membuat faksinya menang menurutnya. Tentu saja permata yang dia kumpulkan bukan dari kerja keras timnya melainkan merampas dari berbagai faksi. Dia sudah menghancurkan beberapa faksi yang menolak untuk memberikan permata silumannya secara percuma. Ia memang tidak membunuh namun membuat mereka terluka adalah yang mudah. Ranah Liu Zhan sendiri berada di alam jiwa tahap 4 dan memiliki teknik pertarungan yang tinggi. Liu Zhan berada di ranking 6 sebagai murid terjenius di akademi. Meski demikian tentu ada faksi yang balik melawan dan kejadian itu biasanya menimbulkan pertempuran kecil, namun mereka biasanya kalah terutama di faktor jumlah karena anggota faksi Naga Emas yang berjumlah banyak. Liu Zhan juga tidak berurusan dengan faksi tinggi seperti faksi Lotus Salju milik Niu Meili atau faksi Lantera Api milik Ye Ziyun. Dia tidak cukup bodoh berurusan dengan keduanya. Meski bisa pun Liu Zhan yakin masalah ini akan berbuntut panjang, maka itulah ia tidak memberi masalah pada faksi yang besar terutama 10 teratas. Liu Zhan tersenyum lebar, pasti pemimpin faksi Naga Emas yang asli. Liu Yanyi akan senang mendengar kabar kalau dirinya bisa memenangkan kompetisi ini. Menurut petunjuk dari Niu Meili dan Yun Mei barusan bahwa faksi Dua Pedang sedang bergerak di sekitar kaki bukit sebelah utara tepat di aliran sungai. Karena itulah Jian Chen bergerak menyelusuri sungai yang baru ia temukan. Tindakan ini akhirnya menemukan hasil saat secara tidak sengaja bertemu Jian Luan yang sedang mengambil air minum. Saudara Chen, itukah Anda? Jian Luan mematung sesaat ketika Jian Chen berdiri di sampingnya sambil tersenyum hangat. Apakah Anda hantu atau? Saudara Luang, ini memang aku, Jian Chen. Jian Luan menyipitkan matanya, pandangannya menyelusuri tubuh Jian Chen lalu menemukan kaki pemuda itu masih menapak di tanah. Anda benar-benar sungguhan, Anda masih hidup. Jian Chen mengangguk pelan. Ada berbagai hal yang terjadi setelah aku dikejar gerombolan tikus tanah. Menemukan faksi Dua Pedang di tengah hutan seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk kucari sendiri. Jian Luan mengangguk mengerti, yang penting sekarang Jian Chen masih selamat. Jian Luan sangat bahagia dengan kedatangan Jian Chen sampai sesaat pikirannya tertuju ke hal yang lain. Kebahagiaan Jian Luan luntur seketika. Jian Chen menyadari perubahan raut wajah Jian Luan. Apakah ada sesuatu? Jian Luan terdiam cukup lama, ia bingung harus menceritakan hal ini pada Jian Chen, jadi Jian Luan membawa Jian Chen untuk ikut bersamanya ke faksi Dua Pedang berada. Hal pertama yang Jian Chen temukan adalah sesuatu yang berbeda dari bayangannya ketika melihat keadaan faksi Dua Pedang tinggal. Anggota-anggota faksinya tidak dalam kondisi yang baik, mereka seperti sudah melewati pertempuran yang hebat. Luka-luka, darah, dan perban adalah hiasan mereka saat ini. Mata Jian Chen kemudian tertuju pada Lusuan yang berbaring tak jauh darinya, terdapat perban yang panjang mengelilingi badan sampai bahunya. Di dekat tubuh Lusuan sendiri ada Shen Ling yang menemani sambil menangis. Miu Yue adalah yang paling parah, dia mengalami banyak luka serta darah yang keluar. Kulit putihnya jadi pucat akibat banyak kehabisan darah. Apa yang terjadi? Jian Chen menoleh pada Jian Luan. Saudara Chen,
Ceritanya panjang, Jian Luan menceritakan garis besar kenapa peristiwa ini terjadi. Awalnya faksi Dua Pedang tidak mengalami kendala di kompetisi ini meski Jian Chen tidak bersamanya. Siluman-siluman yang mereka temui juga terbilang mudah untuk dihadapi. Faksi Dua Pedang cukup beruntung karena mendapatkan banyak sekali permata siluman. Mulanya mereka berpikir mungkin ada kesempatan faksi Dua Pedang untuk mendapatkan lebih dari target, tetapi harapan itu pupus ketika faksinya bertemu dengan kelompok bertopeng. Kelompok bertopeng meminta kami untuk menyerahkan semua permata siluman yang didapat, tetapi Ketua Yue dengan keras menolak hal itu sampai 3 kali tawaran. Akhirnya faksi kami dengan kelompok bertopeng bertempur. Tentu dari awal kami tahu akan kalah, namun harga diri kami tak membiarkan menyerah begitu saja. Jian Luan dan Shen Ling merupakan bagian kecil yang mengalami luka ringan. Sekarang dia tengah membantu mereka yang terluka parah. Kelompok bertopeng itu pergi setelah mendapatkan cincin ruang dari Miu Yue karena sejak awal incaran mereka hanya permata silumannya. Tangan Jian Chen mengepal keras, emosinya terasa mendidih setelah mendengar itu semua. Dia berjanji sebelum kompetisi ini selesai dia akan membuat perhitungan yang keras pada faksi Naga Emas. 43. Jian Chen beraksi. Jian Chen terlebih dahulu mengobati anggota-anggota faksi Dua Pedang yang terluka dengan menggunakan tenaga dalamnya. Miu Yue adalah orang pertama yang Jian Chen sembuhkan karena dialah yang paling parah terluka. Jian Chen menaruh tangannya di perut Miu Yue sebelum mengalirkan tenaga dalam ke seluruh tubuh gadis itu. Luka-luka yang terukir di sekujur tubuh Miu Yue perlahan merapat kembali seiring Jian Chen mengalirkan tenaga dalam padanya. Pendarahan yang masih ada pun kian berhenti, wajah Miu Yue juga sudah tidak pucat lagi seperti sebelumnya. Tindakan Jian Chen yang mendadak itu berhasil membuat mereka yang melihatnya mematung, terutama mereka yang sebelumnya merawat Miu Yue pingsan. Alasan mereka tak menggunakan tenaga dalam untuk menyembuhkan Miu Yue karena mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Seseorang harus mempunyai kontrol tenaga dalam yang baik untuk menggunakan tenaga dalamnya sebagai penyembuh, dan di usia mereka yang rata-rata belasan mengontrol tenaga dalam masihlah sulit. Setidaknya membutuhkan waktu 3-5 tahunan mereka belajar di akademi hingga akhirnya bisa mengontrol tenaga dalam sebagai penyembuh tubuh. Hanya saja penyembuhan tenaga dalam yang dilakukan Jian Chen terbilang cepat. Ini menandakan pengontrolan tenaga dalam Jian Chen sangat tinggi. Sebenarnya fakta ini bukanlah yang aneh mengingat di kehidupan sebelumnya Jian Chen merupakan pendekar ahli tenaga dalam. Setelah dirasa Miu Yue sudah baikan, Jian Chen pindah ke anggota lain yang masih terluka. Lu Xuan memiliki luka paling lebar sekaligus yang paling dalam. Dilihat dari perbannya, bisa dipastikan bahwa dia terluka oleh sayatan pedang. Jian Chen sedikit membutuhkan waktu lebih lama untuk menyembuhkan Lu Xuan. Shen Ling yang ada di samping Lu Xuan mengucapkan terima kasih berulang-ulang pada Jian Chen. Dia adalah yang paling khawatir pada kondisi Lu Xuan. Kepedulian yang Shen Ling perlihatkan berbeda jauh dengan hubungan keduanya yang selalu berdebat. Jian Chen tersenyum canggung, sepertinya hubungan di antara keduanya lebih unik dari yang ia kira. Penyembuhan itu membutuhkan waktu yang lama hingga matahari akan tiba. Tenaga dalam Jian Chen juga hampir terkuras banyak sehingga ia harus mengumpulkan terlebih dahulu. Miu Yue tak lama terbangun setelah itu. Pikiran yang terlintas pertama kali adalah ketika ia mengingat bahwa cincin ruang yang dipakainya telah dicuri. Hasil kerja kerasnya selama 6 hari terakhir bersama anggotanya menjadi sia-sia. Kesedihan terpancar dari wajah Miu Yue sampai ketika sudut matanya tertuju pada seorang pemuda yang duduk bersila tak jauh darinya. "Saudara Jian, Anda kembali." Miu Yue tak bisa menahan rasa terkejut serta kebahagiaannya saat Jian Chen ternyata masih selamat. Bagi Miu Yue, Jian Chen telah menyelamatkan dirinya serta teman-teman faksinya. Dia selalu menunggu Jian Chen kembali dan selama ini ia bergerak hanya untuk mencari keberadaannya.
Perasaan sedih terasa menguap begitu cepat. Miu Yue ingin menghampiri Jian Chen namun tubuhnya masih terasa lemas akibat kekurangan darah. Miu Yue dibantu anggotanya merubah posisi jadi duduk. Nona Yue, sebaiknya Anda jangan banyak bergerak, tubuhmu masih belum pulih sepenuhnya. Jian Chen ikut menghampiri saat ketua faksinya terbangun. Saudara Jian, Miu Yue ingin mengatakan sesuatu namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya saat mengingat ia meninggalkan Jian Chen dalam bahaya. Jian Chen memahami perasaan Miu Yue jadi dia berkata, "Aku baik-baik saja, tikus-tikus tanah itu tak cukup cepat untuk mengejarku yang berlari di atas pohon." Jian Chen tersenyum, menunjukkan bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang besar. Jian Chen memang berbohong agar Miu Yue tidak membahas hal ini lebih jauh. Miu Yue mengeluarkan seluruh perasaannya, bahkan dia harus menyeka air matanya yang muncul beberapa kali. Jian Chen sadar air mata itu bukanlah tanda kesedihan tetapi air mata kebahagiaan. Setelah beberapa saat, Miu Yue menyuruh anggotanya berkumpul. Ia ingin mengungkapkan sesuatu pada mereka berupa penyesalannya yang gagal melindungi cincin ruang dari kelompok bertopeng tersebut. Miu Yue berjanji akan memberikan kompensasi pada anggotanya karena membuat mereka dalam bahaya. Dia juga berniat akan membubarkan faksi Dua Pedang setelah kompetisi ini berakhir. Permintaan maaf gadis itu begitu tulus hingga air matanya keluar, belum lagi ia melakukannya sambil bersujud pada anggotanya. Miu Yue mungkin sadar jika bukan karena perasaan egoisnya yang memilih melawan kelompok bertopeng dibanding menyerahkan permatanya, mungkin ia dan faksinya tidak terluka parah seperti ini. Bisa dibilang situasi ini disebabkan olehnya yang terlalu berambisi pada faksi. Anggota-anggota yang mendengarnya saling pandang sesaat, mereka bisa melihat rasa bersalah serta penyesalan dari Miu Yue. Hal ini membuat mereka jadi iba. Ketua Yue, ini bukan salahmu, dari awal kami tidak mengharapkan hadiah apapun dalam kompetisi ini. Itu benar, kami hanya ingin mendapatkan pengalaman saja. Pertarungan tadi sudah cukup membuat kami belajar hal yang baru. Ketua Yue tak usah dipikirkan, yang terpenting sekarang adalah kita semua selamat. Menang atau tidaknya kompetisi tidaklah penting bagi kami. Anggota faksi yang lain terus memberikan semangat agar Miu Yue tidak memikirkan hal ini lebih jauh. Faksi Dua Pedang mungkin adalah faksi posisi paling terendah namun jika dalam ranking sebuah hubungan, rasa kekeluargaan mereka lebih tinggi dibanding faksi yang lain. Jian Chen tersenyum mendengar itu semua, alasan itu jugalah kenapa dia masuk ke faksi Dua Pedang. Saudari Yue, aku serahkan ini kembali padamu. Jian Chen melemparkan cincin ruangnya pada Miu Yue yang segera ditangkap olehnya. Cincin itu tidak cocok lagi denganku. Miu Yue menatap cincin perak di tangannya. Apa maksudmu? Jian Chen tersenyum hangat, di dalamnya ada beberapa permata siluman, itu cukup membuat faksi kita setidaknya terkenal lagi. Jian Chen menoleh ke atas langit, matahari sudah muncul di atas sana. Aku harus pergi sekarang. Tunggu. Anda mau pergi kemana? Jian Chen tersenyum lebar, aku akan berolahraga sebentar, mungkin akan kembali terlambat jadi saudari Yue, Anda boleh kembali ke akademi terlebih dahulu. Miu Yue ingin mengatakan sesuatu namun Jian Chen sudah melangkah pergi melompati dahan-dahan pohon. Anggota lainnya tak bertindak apapun karena mereka sudah mendengar kemampuan Jian Chen yang sangat kuat dari Miu Yue. Kepergian Jian Chen juga tak bisa mereka cegah. Miu Yue di sisi lain tak melarang Jian Chen pergi, tepatnya tak mempunyai hak untuk melakukan itu. Saat Miu Yue ingin memeriksa cincin ruang yang diberikan Jian Chen sebelumnya, dirinya langsung terkejut saat tahu isi di dalam cincin itu. Ini, Miu Yue menatap arah Jian Chen pergi, tidak percaya ada banyak jumlah permata di dalamnya. Dari penjelasan Yun Mei sebelumnya, faksi naga emas bertempat tinggal di atas bukit yang ada di tengah hutan sunyi.
Alasannya sangat sederhana karena mereka butuh tempat tinggi untuk mengintai faksi yang akan mereka rampas. Alasan itulah sekarang Jian Chen menuju ke atas bukit sana. Bukit itu lumayan tinggi dan besar sehingga membutuhkan waktu 1 jam lebih hingga Jian Chen sampai. Berhubung faksi Naga Emas adalah faksi yang banyak anggotanya, maka luas perkemahan mereka sangat besar. Di sekelilingnya ada sebuah pembatas berupa dinding kayu. Pembatas itu cukup tinggi yang menandakan bahwa orang luar tidak boleh masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan juga bahwa selama kompetisi ini berlangsung faksi Naga Emas tidak berpindah-pindah tempat. Jian Chen berjalan melangkah pada gerbang itu tanpa harus menyusup atau sebagainya. Tindakan itu segera disadari anggota yang menjaga gerbang. "Siapa kau? Sebutkan namamu jika kau masuk." Dua penjaga gerbang itu mengarahkan tombaknya di dekat tubuh Jian Chen, tetapi Jian Chen tidak takut, malah terus melangkah. "Apa kau tuli?" Penjaga gerbang itu melotot galak. "Jika kau tak menyebutkan namamu, kami tidak segan-segan menggunakan kekerasan." Langkah Jian Chen terhenti. Apakah ini perkemahan faksi Naga Emas?" Penjaga gerbang terkejut. Mereka tengah memakai topeng serta tidak memakai seragam akademi, namun Jian Chen langsung menebaknya. Diamnya kalian menunjukkan jawabannya." Selepas berkata demikian, Jian Chen melepaskan tendangan membuat tombak mereka patah. Jian Chen mengayunkan kembali kakinya, kali ini mengarah pada salah satu dari mereka. Tendangan yang cepat itu tak dapat dia hindari sehingga serangan Jian Chen mengenainya dengan telak ke arah perut. Tendangan itu selain membuatnya muntah darah juga membuatnya kehilangan kesadaran. "Kau?" Penjaga satunya lagi terkejut, bahkan sedikit ketakutan menatap Jian Chen. "Panggil semuanya ke sini, bilang pada mereka bahwa hari ini faksi Naga Emas akan berakhir." Perkataan Jian Chen bagaikan sihir, penjaga gerbang segera buru-buru masuk ke dalam benteng. Jian Chen menghirup napas yang panjang sebelum mengeluarkannya perlahan. Sudah lama sekali semenjak ia akan bertarung dengan banyak orang seperti ini. Yang mengatakan faksi kami akan berakhir, Seorang pria kekar bertubuh besar mendekati Jian Chen. Saking besar tubuhnya ia harus menundukkan kepala untuk melihat lawannya. "Bagaimana mungkin tubuh mungilmu bisa meratakan kami semua?" Jian Chen tidak terlebih dahulu menjawab, ia melihat area sekelilingnya. Di belakang orang kekar itu sudah banyak anggota faksi Naga Emas yang bermunculan dari gerbang. Jian Chen bisa melihat belasan darinya berdiri di atas dahan pohon sambil memegang senjata busur panah. Sepertinya penjaga gerbang barusan cukup menarik perhatian sehingga sudah banyak yang datang menghampirinya. "Kau masih bisa melihat ke yang lain saat menghadapiku. Bagus. Bagus." Pria kekar mengangkat tangannya, bersiap memberikan tinju kuatnya. Jauh sebelum tinju itu mendarat, sebuah tinju yang lain bergerak cepat mengarah ke perut si pria kekar. Semua yang menonton tidak melihat kecepatan tangan Jian Chen saat tiba-tiba pria kekar sudah bertekuk lutut di hadapannya. Pria kekar ingin berdiri tetapi tidak bisa, pukulan Jian Chen terlalu keras untuknya. Jian Chen tak membiarkan jeda pada si pria kekar, dia mengayunkan kakinya sekali lagi. Tendangan yang terlihat pelan dan tak bertenaga itu membuat pria kekar terlempar cukup jauh hingga menabrak pohon. Semua yang menonton hening sesaat, bahkan suara jarum yang jatuh akan terdengar jelas saat itu. Mereka semua terlalu terkejut kalau Jian Chen bisa mengalahkan pria kekar itu dengan singkat. Pria kekar tadi sangat disegani di faksi Naga Emas, berada di ranah alam jiwa tahap 1, namun Jian Chen bisa mengalahkannya dalam sekali serangan seperti sebuah kebohongan. Kini semua tatapan beralih lagi melihat Jian Chen yang tersenyum lebar pada semuanya. Beberapa meneguk ludah, beberapa ada yang sedikit takut, sedangkan sebagian lainnya masih ingin menyerang. Seruan kembali terdengar dari faksi Naga Emas pada perkemahan, menyuruh semuanya untuk keluar dinding dan menghadapi Jian Chen. Mereka sadar Jian Chen bukanlah lawan yang biasa.
Tindakan itu adalah rencana Jian Chen sejak awal. Ia berniat menghabisi vaksin naga emas seutuhnya tanpa ada yang kabur seorang pun. Beberapa menit kemudian vaksin naga emas sudah keluar dari benteng, jumlahnya 100 lebih dan boleh jadi hampir 200 orang. Jian Chen tersenyum tipis, ini akan membutuhkan waktu lama dari yang kukira. Jian Chen melihat sekeliling sebelum mengalirkan tenaga dalam yang besar pada kedua tangannya. Sekilas ada secercah cahaya kegelapan yang muncul di area telapak tangannya. Baiklah, kita mulai. Tatapan Jian Chen seketika berubah menjadi dingin. Dia mengangkat kedua tangannya. Elemental cahaya, dunia tanpa cahaya. Dalam radius 200 meter, Jian Chen menyerap seluruh cahaya di sekelilingnya pada kedua tangannya hingga area itu menjadi gelap gulita. Di waktu kegelapan menyelimuti, Jian Chen langsung bergerak menghabisi lawan-lawannya. Berbeda dengan musuhnya yang kebingungan dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, Jian Chen bisa melihat di kegelapan itu. Tak ada yang sadar atau menyadari serangan Jian Chen saat tiba-tiba sepasang mata emas menghampiri mereka dan memberikan serangan. Jian Chen menggunakan tendangan serta pukulan yang cukup membuat yang mengenainya tak sadarkan diri. Dalam waktu 10 detik Jian Chen sudah melumpuhkan 20 orang yang ada di dekatnya. Kegelapan itu perlahan menghilang diikuti keadaan sekeliling yang mulai kembali terlihat. Anggota vaksin naga emas akhirnya bisa melihat kembali, namun yang mengejutkan saat pertama mereka melihat adalah Jian Chen sudah berada di tengah mereka dan mengalahkan sebagian rekannya. Anggota vaksin naga emas menggertakkan gigi, tidak menyangka akan diserang seperti itu. Salah satu dari mereka berseru untuk menyerang Jian Chen secara bersamaan. Habisi dia. Jangan biarkan dia hidup. Seruan itu cukup membuat yang lainnya bergerak maju. Jian Chen berdecak kesal karena tidak menyangka tekniknya hanya berlangsung 10 detik saja. Kekuatan serta kultivasinya yang masih lemah tidak memungkinkan Jian Chen menggunakan seluruh kemampuan tekniknya sekarang. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam pada kedua tangan dan kakinya sebelum mengeluarkan jurus tangan kosongnya. Ingin mengepungku dengan jumlah, tak semudah itu. Gerakan Jian Chen tiba-tiba menjadi lebih rumit serta meningkat cepat. Tarian langit malam. Jian Chen mengubah pola gerakannya. Jika sebelumnya serangannya nampak tajam serta kuat, kini jurusnya tidak beda jauh seperti sebuah tarian. Kelenturan tubuh Jian Chen terlihat begitu memukau, apalagi gerakannya yang menjadi halus. Dengan tekniknya Jian Chen memukul mundur kepungan tersebut sekaligus melumpuhkan sebagian dari mereka. Vaksin naga emas jadi kewalahan atas jurus Jian Chen. Meski mereka melawan satu orang, namun Jian Chen seperti menyudutkan semuanya. Pemanah yang ada di atas pohon juga dalam kebingungan untuk menyerang karena gerakan Jian Chen terlalu sulit untuk dibidik. Andai mereka menembakkan anak panah pun alih-alih akan membantu justru dapat mengenai rekannya. Kondisi ini membuat para pemanah jadi bimbang. Yang paling mengganggu para anggota vaksin naga emas adalah sarung pedang yang ada di pinggang Jian Chen. Mereka merasa kalau Jian Chen belum menggunakan seluruh kekuatannya jika tidak menggunakan pedang itu. Sayangnya mereka tidak tahu bahwa Jian Chen sebenarnya pengguna tangan kosong dibanding pengguna pedang. Menit terus berlanjut dan selama itu juga Jian Chen mendominasi pertarungan. Vaksin naga emas mulai menyadari bahwa mereka bukan lawan Jian Chen saat rekan-rekannya tinggal beberapa lagi. Anggota vaksin naga emas yang ada di dekat Jian Chen hendak bergerak mundur, tetapi Jian Chen tak membiarkan hal itu. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam pada tangannya lalu diayunkan dengan cepat. Ayunan tangan Jian Chen menimbulkan pisau udara tipis yang bergerak cepat mengenai punggung lawannya. Pisau udara itu memang tidak setajam yang dikeluarkan oleh ayunan pedang sehingga tidak membelah atau membunuh targetnya. Namun pisau udara yang dikeluarkan Jian Chen cukup membuat lawannya terluka parah serta tak sadarkan diri. Jian Chen terus mengeluarkan pisau udara berulang-ulang mengenai lawannya yang kabur.
Menyaksikan hal demikian, para pemanah yang menonton sejak tadi mengucur keringat dingin, mereka mulai berbalik hendak melarikan diri. Sayangnya tindakan itu cepat disadari Jian Chen. Mau kabur? Tidak segampang itu, elemental cahaya, langkah cahaya. Jian Chen bergerak cepat seperti berteleportasi saat tiba-tiba muncul di salah satu pemanah dan memberikan pukulan yang membuat mereka terlempar cukup jauh. Jian Chen menghilang lagi dan tiba di pemanah yang lain sambil memberikan pukulan kuat. Dalam kurun beberapa detik saja Jian Chen sudah melumpuhkan para pemanah itu hingga tidak ada yang tersisa. Rasa puas menyelimuti hatinya saat lawan-lawannya tergeletak berserakan. Jian Chen amat menikmati pertarungan itu sampai tidak menyadari ada serangan. Sebuah tebasan angin yang kencang menujunya dengan begitu cepat. Jian Chen sendiri hampir terlambat menyadarinya, tetapi untungnya ia bisa menghindari serangan itu di detik terakhir. Jian Chen mendarat di tanah dengan sempurna, pandangannya tertuju pada pohon yang dihingapi sebelumnya. Gara-gara tebasan angin tersebut pohonnya telah terpotong menjadi dua. Jian Chen mengalihkan pandangan ke arah lain lalu ia melihat 3 orang sedang berada di atas pohon sambil mengamatinya. Di antara 3 orang itu ada yang sedang memegang pedang dan kebetulan Jian Chen mengenalnya. Orang itu adalah pemimpin faksi naga emas di kompetisi ini, Liu Zhan. Jian Chen tersenyum lebar, akhirnya orang yang ditunggunya sudah datang. 45, Jian Chen beraksi 3. Siapa kau? Beraninya mengusik faksiku? Liu Zhan menatap tajam Jian Chen. Liu Zhan menatap pohon yang dipotongnya beberapa detik sebelum kembali mengarah pada Jian Chen. Dia sudah menggunakan elemen anginnya dengan kekuatan penuh, tidak menyangka lawannya masih bisa menghindar. Liu Zhan sudah cukup dikagetkan ketika semua anggota faksinya dikalahkan saat dirinya pergi, namun yang tak diduga adalah mereka dilumpuhkan hanya 1 orang. Liu Zhan sempat menyaksikan sebagian akhir pertempuran Jian Chen mengalahkan anggota-anggotanya. Dia mengamati kekuatan Jian Chen terlebih dahulu sebelum bergerak menyerangnya. Secara logika Liu Zhan tahu bahwa dia akan kalah melawan Jian Chen yang bisa mengalahkan ratusan anggotanya, tentu ia tak bisa melakukan itu. Tapi Liu Zhan juga sadar, setelah melawan begitu banyak musuh, ia yakin tenaga dalam Jian Chen pasti sudah terkuras sepenuhnya. Hal inilah yang membuat Liu Zhan berani muncul sekaligus menyerang Jian Chen dibanding melarikan diri. Apalagi sekarang Liu Zhan bersama 2 anggotanya yang berada di alam jiwa tahap 2, menurutnya membunuh Jian Chen sekarang adalah hal yang mudah. Kenapa diam saja? Terkejut. Melihat kau datang ke sini menunjukkan bahwa kau tahu identitas kami. Aku tidak akan membiarkanmu hidup setelah apa yang kau perbuat pada faksiku. Berani menyinggung faksi naga emas tidak beda jauh dengan mengantarkan nyawamu. Liu Zhan berseru lantang, menghunuskan pedangnya. Jangan terlalu marah seperti itu, aku tidak membunuh anggota faksimu, aku hanya sedikit memberikan pelajaran pada mereka. Jian Chen tertawa kecil, lagian, bukankah kalian melakukan hal yang sama pada faksi lain, jadi jangan terlalu naif kalau faksi kalian diperlakukan hal yang sama. Liu Zhan menyipitkan matanya. Bukankah kau terlalu arogan dengan tenaga dalammu yang tinggal sedikit itu? Jian Chen tersenyum lebar, tebakanmu memang tepat, hanya saja meski tinggal beberapa lingkaran lagi itu sudah cukup mengalahkan kalian. Pengamatan Liu Zhan memang benar kalau tenaga dalam Jian Chen sedikit lagi, saat menghadapi ratusan lawan ditambah menggunakan elemen cahayanya, tenaga dalam Jian Chen sudah terkuras banyak. Liu Zhan menggeram kesal, ia melirik pada kedua anggotanya, memberikan instruksi. Tim Liu Zhan kemudian yang pertama kali bergerak maju, mengepung Jian Chen dari 3 sisi dengan pedang-pedang di tangannya. Jian Chen memilih menghindar setiap tebasan-tebasan yang dikeluarkan musuh dengan gerakan seminimal mungkin, membiarkan ketiga lawannya mengeluarkan jurus dari pedangnya tanpa balik melawannya.
Jian Chen tidak gegabah saat menghadapi Liu Zhan dan dua anggotanya yang sudah di ranah alam jiwa, bukan karena mereka kuat tetapi tenaga dalam Jian Chen yang memang sudah sangat menipis. Ketika melawan semua anggota faksi sebelumnya, Jian Chen memiliki perhitungan yang salah tentang faksi naga emas, terutama jumlah faksi tersebut. Dia akui dirinya memang ceroboh kali ini. Tenaga dalam Jian Chen hanya beberapa lingkaran lagi, jadi dia harus menggunakannya di waktu yang tepat saja. Ketika Jian Chen berpikir sambil menghindari serangan yang mengarah padanya, Liu Zhan dan kedua bawahannya mengerutkan alis saat Jian Chen yang tidak balik menyerang. Hal ini membawanya pada satu kesimpulan dan Liu Zhan ingin memastikan hal tersebut. Liu Zhan kemudian menggunakan teknik pedang pernafasan yang mengeluarkan gelombang angin dan benar saja Jian Chen masih memilih untuk menghindarinya. Jian Chen melompat mundur cukup jauh akibat gelombang angin itu, dia berhasil menghindarinya tepat waktu. Sudah kuduga, tenaga dalammu sudah habis, sebab itulah kau tidak bisa menyerangku. Liu Zhan tersenyum lebar, kepercayaan dirinya meningkat drastis. Kenapa kau menyimpulkan sesuatu begitu cepat? Kau tidak bisa melihat jumlah tenaga dalam pada tubuh seseorang, bukan? Jian Chen tertawa kecil. Aku memang tidak bisa melihatnya, tetapi ku yakin tenaga dalammu sekarang memang sudah habis. Jika masih ada, mungkin kau bisa menepis gelombang angin yang ku keluarkan sebelumnya. Liu Zhan hanya menggunakan 10% kekuatan gelombang angin itu, jadi seharusnya Jian Chen bisa menangkisnya dengan mudah selama ada tenaga dalam. Menyaksikan Jian Chen memilih menghindar daripada menahan, menunjukkan tenaga dalam Jian Chen memang benar-benar tidak ada lagi. Kau sungguh cerdas ketika menganalisa musuhmu. Aku suka. Hanya saja, Jian Chen menghilang dalam satu kedipan mata saat tiba-tiba ada di hadapan Liu Zhan sambil memberikan tendangan kuat padanya. Kau terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Liu Zhan buru-buru mengangkat pedangnya untuk menahan serangan itu, hanya saja ia tidak menyangka tendangan Jian Chen begitu kuat hingga membuatnya terdorong mundur cukup jauh. Liu Zhan merasakan tangan kanan yang memegang pedang terasa sakit dan gemetar akibat kuatnya tendangan Jian Chen. Dia mempunyai teknik kecepatan serta kekuatan fisik yang seperti ini. Liu Zhan masih meringis, lalu tatapannya beralih pada Jian Chen yang bertarung dengan kedua bawahannya menggunakan teknik tendangan. Hal yang ditemukan Liu Zhan adalah Jian Chen begitu mengungguli kedua lawannya dengan begitu mudah tanpa tenaga dalam sedikitpun. Jian Chen seperti tidak membiarkan lawannya mengayunkan pedang atau mengambil kuda-kuda. Di saat bawahannya akan kalah, Liu Zhan mengalirkan kembali tenaga dalamnya lalu memberikan serangan jarak jauh. Gelombang angin kencang berhembus lagi yang membuat Jian Chen tidak ada pilihan selain mundur dari lawannya. Tidak habis di sana, Liu Zhan terus memberikan gelombang-gelombang angin selanjutnya hingga membuat jaraknya dengan Jian Chen cukup lebar. Kedua anggotanya berhasil selamat lalu melompat di samping Liu Zhan. Kita gunakan serangan jarak jauh bersamaan, dia terlalu kuat untuk dilawan di jarak dekat seperti ini. Perintah Liu Zhan. Jian Chen di sisi lain tetap terlihat tenang meski dipaksa mundur, dia bisa saja menangkisnya dengan mudah jika tidak dalam keadaan menghemat tenaga dalam. Jian Chen tidak punya pilihan selain menghindari gelombang itu sambil bergerak menjauh. Namun ketika jaraknya cukup lebar, dia kemudian melihat dua orang bawahan Liu Zhan menghembuskan api yang besar mengarah padanya. Hembusan api itu sebenarnya bergerak lambat di mata Jian Chen, hanya saja Liu Zhan tiba-tiba menggunakan elemen anginnya, menciptakan pusaran angin. Ketika api dan pusaran angin bertemu, seketika menciptakan pusaran api yang ganas. Kombinasi elemen itu bergerak cepat mengarah Jian Chen. Aku sebenarnya tidak mau melakukan ini. Jian Chen menghela nafas sejenak sebelum mengeluarkan pedang di sarungnya. Dia mengalirkan tenaga dalam yang besar sekaligus tenaga dalam terakhirnya. Teknik pedang bulan sabit, getaran badai samudera. Berbeda di kejadian sebelumnya yang menggunakan teknik ini separuh kemampuannya,
Kali ini Jian Chen mengeluarkan 100% teknik tersebut sehingga hasilnya jauh lebih dahsyat. Sebuah angin kencang seperti badai tercipta dan menyapu apa yang di hadapannya termasuk pusaran api itu. Tidak sampai di sana, angin yang besar itu membuat pohon-pohon di hadapannya tertiup miring bahkan hampir copot dari tanah. Liu Zhan dan kedua bawahannya tidak bisa bertahan lama dengan tiupan angin yang begitu mengerikan tersebut sehingga ketiganya terlempar jauh sampai menghantam pohon sebelum tak sadarkan diri. Angin badai yang sama juga ternyata sampai pada perkemahan vaksin naga emas di belakangnya yang membuatnya hancur dan berantakan. Teknik pedang rembulan ini terlalu mengerikan. Melihat itu Jian Chen sebagai orang yang menggunakan teknik tersebut juga sama terkejutnya melihat dampak yang telah terjadi. Ia meneguk ludah, tak menyangka bakal sehebat ini. Episode sebelumnya, Eps 44, Jian Chen beraksi 2. Episode berikutnya, Eps 46.